Di tengah gonjang-ganjing politik dan ekonomi yang makin ribet, tiba-tiba satu nama nongol dan langsung jadi bahan obrolan dari warung kopi sampai ruang rapat, Purbaya Yudi Sadewa. Nggak banyak yang nyangka kalau sosok yang selama ini adem di balik meja riset dan kebijakan bakal naik ke panggung panas sebagai Menteri Keuangan. Tapi begitu Prabowo resmi nunjuk dia, suasana langsung berubah. Kemenkeu yang biasanya kalem mendadak kayak mesin baru diservis, bunyinya kenceng, aromanya tajam, dan kecepatannya beda. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand. Teman-teman, kalau lo baru dengar nama Purbaya Yudi Sadewa pas dia jadi Menteri Keuangan, lo nggak sendirian. Dulu dia bukan tipe pejabat yang sering nongol di TV ngomong ekonomi sambil bawa grafik ribet. Tapi di kalangan orang ekonomi dan kebijakan, nama dia udah lama beredar kayak legenda bawah tanah, low profile, tapi dalam banget pemikirannya. Purbaya ini bukan politisi bawaan, dia asli anak kampus dan think tank. Latar belakangnya akademik banget, kuliah di UGM ambil ekonomi, terus lanjut sampai doktor di University of Wisconsin-Madison, Amerika Serikat. Jadi, sebelum duduk di kursi empuk kementerian, dia udah lama ngulik teori-teori makroekonomi dan kebijakan fiskal yang biasanya cuma dibahas di jurnal tebal. Habis balik ke Indo, dia nggak langsung lompat ke birokrasi. Malah sempat jadi analis, riset, sampai ekonom top di Dana Reksa Research Institute. Lo tahu kan, lembaga yang sering jadi rujukan pemerintah buat analisis pasar dan ekonomi nasional. Di situ, dia dapat reputasi sebagai orang data, bukan omongan. Kalau dia ngomong ekonomi lesu, itu bukan perasaan, tapi karena angka udah bilang gitu. Nah, sekitar tahun 2015-an, namanya makin naik waktu dia masuk ke Komite Ekonomi dan Industri Nasional di era Jokowi. Di situ dia barengan sama ekonom senior lain kayak Soetrisno Bakir dan Arief Budimanta. Tapi gaya Purbaya beda, kalem tapi kalau udah ngomong to the point banget. Karirnya makin menarik waktu dia didapuk jadi ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Posisinya mirip penjaga stabilitas sistem perbankan. Artinya, kalau ada bank kolaps atau sistem keuangan lagi gonjang-ganjing, dialah salah satu orang yang harus jaga supaya nggak ada efek domino. Dan lo tahu apa yang unik? Selama dia di LPS, hampir nggak pernah ada drama besar. Aman-aman aja, stabil banget. Itu nunjukin dia punya sense kuat soal manajemen risiko dan kontrol keuangan negara. Jadi pas Prabowo akhirnya milih dia buat gantiin Sri Mulyani di kursi Menteri Keuangan, banyak yang kaget tapi juga paham kenapa. Kaget karena dia nggak sepopuler kandidat lain, paham karena orang-orang yang ngerti ekonomi tahu Purbaya ini bukan orang sembarangan. Dia teknokrat murni, tapi punya gaya yang bisa nyambung ke politik. Gak neko-neko, tapi juga gak bisa dibodohin. Dan yang paling menarik, di setiap jabatan yang dia pegang, dia selalu punya ciri khas, efisiensi, transparansi, dan no-nonsense. Lo gak bakal lihat dia manis-manisin angka atau kasih jawaban diplomatis cuma biar aman. Buat dia, kalau data nunjukin sesuatu salah, ya bilang aja salah. Kalau duit negara nganggur, ya harus dipakai buat yang produktif. Simple, tapi jarang banget ada pejabat berani ngomong kayak gitu di depan publik. Buat orang yang kenal dia dari dulu, nggak heran sih. Dari kampus sampai LPS, Purbaya udah nunjukin satu hal, dia nggak suka ikut arus. Dia lebih suka ngebentuk arusnya sendiri, asal arus itu punya arah dan manfaat. Dan itu yang bikin perjalanan karirnya seru banget buat diikutin teman-teman. Karena dari awal, dia bukan cuma mau duduk di kursi kekuasaan, tapi mau ngebenerin cara kerja keuangan negara dari dalam sistemnya sendiri. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my... Begitu Purbaya Yudi Sadewa resmi ngambil alih kursi Menteri Keuangan di awal September 2025, suasana di gedung Kemenkeu langsung berubah, teman-teman. Orang-orang bilang udaranya beda, bukan karena AC-nya diganti, tapi karena gaya kepemimpinannya langsung terasa dari hari pertama. Nggak ada sambutan panjang, nggak ada pidato, visi misi yang muter-muter. Dia cuma bilang, kita kelola uang rakyat kayak uang sendiri, kalau nganggur harus kerja. Kalau bocor kita tambal, kalau salah arah kita lurusin. Gitu doang, tapi langsung bikin semua orang di ruangan melek. Beberapa hari setelahnya, media ekonomi dan pelaku pasar mulai ngerasain getaran dari kebijakan pertamanya. Bukannya nunggu rapat kabinet atau pembahasan panjang, Purbaya langsung ngegas. Dia mindahin dana sekitar 200 triliun rupiah dari kas pemerintah di Bank Indonesia ke bank-bank BUMN. Gila nggak tuh?
Langkah segede itu baru aja seminggu dia dilantik. Katanya, duit itu jangan cuma nganggur di rekening negara, tapi harus turun ke lapangan biar bisa jadi bahan bakar buat kredit ke dunia usaha. Bank Mandiri, BRI, BNI, sampai BTN langsung dapat guyuran likuiditas. Banyak ekonom awalnya sempat ngernyit, takut langkah itu bisa bikin inflasi atau ngerusak neraca BI. Tapi Purbaya udah siap dengan penjelasan. Selama duitnya diputar buat produktif, bukan buat spekulasi, negara nggak akan rugi. Dan bener aja, beberapa bulan kemudian sektor real mulai gerak lagi. Kredit UMKM naik, konstruksi jalan lagi, dan ekonomi mulai dapat napas baru. Tapi gebrakan Purbaya nggak berhenti di situ. Dia kayak udah punya daftar panjang di kepalanya, dan setiap minggu satu persatu diluncurin kayak peluru. Salah satu yang paling bikin heboh adalah pas dia nolak penggunaan APBN buat nutup utang proyek kereta cepat Wush. Banyak pejabat mikir bakal disetujui aja karena proyek itu udah telanjur jadi simbol modernisasi Indonesia. Tapi Purbaya beda. Dia bilang kalau proyek itu dikelola Danantara, ya Danantara yang tanggung. Negara nggak boleh jadi dompet darurat buat semua proyek. Boom! Satu pernyataan itu langsung bikin heboh ruang rapat antar menteri dan DPR. Ada yang dukung, ada yang nyinyir, tapi semuanya sepakat ini baru pertama kali Menteri Keuangan ngomong sekeras itu soal tanggung jawab BUMN. Dia bahkan nyaranin Danantara bayar utang Wush pakai dividen BUMN yang mereka terima tiap tahun, sekitar 2 triliun per tahun. Dalam bahasa tongkrongan, lo dapat duit dari hasil kerja BUMN, ya pakai itu buat nutup utang, jangan minta dari duit rakyat. Simple, tapi kena banget. Selain ribut soal utang Wush dan anggaran kementerian yang nganggur, ada satu gebrakan lain yang bikin orang Bali dan kalangan bisnis global garuk-garuk kepala. Purbaya nolak pakai duit negara buat ngebangun proyek Family Office Plan di Bali. Ceritanya ada ide gede dari Dewan Ekonomi Nasional buat nyulap Bali jadi semacam hub family office, tempat orang super tajir dari luar negeri bisa nyimpen dan kelola kekayaannya di Indonesia. Proyeknya kelihatan mewah, konsepnya keren, katanya bisa narik investasi miliaran dolar. Tapi pas proposalnya nyampe ke Kemenkeu, Purbaya langsung bilang, tunggu dulu, ini ide bagus, tapi kenapa duitnya harus dari APBN? Kalau emang proyeknya potensial, ya biarin swasta yang biayain. Kalimat itu kayak disiram bensin di tengah forum ekonomi, teman-teman. Karena biasanya, proyek kayak gitu langsung dapat restu pemerintah dan didanai bareng-bareng. Tapi Purbaya beda, dia pengen ngerombak mindset. Kalau ada proyek yang targetnya profit tinggi dan bisa menarik investor, kenapa harus disubsidi negara? Efeknya, sebagian pengusaha luar agak kaget, tapi justru banyak ekonom dan aktivis keuangan publik kasih acungan jempol. Dan yang lucunya lagi, beberapa minggu setelah itu, mulai bermunculan investor swasta yang nawarin konsep pendanaan baru buat proyek serupa, tanpa beban APBN sama sekali. Artinya, keputusan Purbaya nggak bikin investor kabur, malah bikin mereka sadar kalau main di Indonesia sekarang harus pakai uang sendiri, bukan numpang APBN. Nah, yang bikin tambah menarik, Purbaya juga mulai bersih-bersih di dalam Kemenkeu sendiri. Dia udah belak-belakan ngomong di depan media, bilang kalau transparansi itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Banyak pejabat senior langsung keringetan, karena dia mulai buka audit internal yang selama ini cuma numpuk di laci. Direktorat Pajak dan Bea Cukai jadi prioritas, dua tempat yang sering disorot publik. Katanya, kita nggak mau ada pejabat yang hidup lebih mewah dari data yang dia laporin. Pedes banget, tapi publik suka. Belum selesai di situ, Purbaya juga ngegas di bidang cash management. Dia ngulik data dan nemuin banyak anggaran kementerian yang ngendap, nggak terserap berbulan-bulan. Padahal itu duit rakyat yang seharusnya muter di ekonomi. Jadi, dia bilang, mulai sekarang nggak ada lagi istilah anggaran tidur. Kalau kementerian nggak bisa nyerap dana, bakal langsung dialihin ke program yang lebih cepat jalan. Sistem monitoring real time pun dia bikin, biar tiap rupiah kelihatan pergerakannya. Yang lucu, langkah itu sempat bikin beberapa pejabat kementerian panas dingin karena mereka biasa santai nunggu akhir tahun buat nyerap anggaran. Tapi sekarang, tiap bulan mereka disuruh lapor realisasi dan kalau telat langsung dipotong. Terus, ada lagi gebrakannya soal pemotongan dana bagi hasil buat DKI Jakarta sebesar 15 triliun. Purbaya bilang, ruang fiskal lagi sempit dan Jakarta udah punya banyak sumber pendapatan sendiri. Jadi sementara, pemerintah pusat prioritasin daerah lain yang lebih butuh. Reaksi dari Pemprov DKI? Ya jelas kaget, tapi publik luar Jakarta banyak yang justru angkat topi.
Selain itu, dia juga nunjukin kalau kebijakan pro rakyat gak harus selalu lewat bantuan sosial. Salah satu contohnya dia perpanjang insentif PPN properti sampai akhir 2027. Tujuannya, biar sektor properti nggak kering dan kelas menengah bisa punya ruang buat beli rumah. Tapi di sisi lain, dia nggak naikin cukai rokok untuk 2026, alasannya realistis, biar nggak bikin lonjakan pengangguran dan peredaran rokok ilegal. Kata Purbaya, ekonomi itu bukan cuma angka, tapi juga soal keseimbangan. Kalimat sederhana, tapi dalam banget artinya buat pelaku usaha kecil. Tapi ya teman-teman, gebrakan kayak gini nggak bisa semua orang tepuk tangan. Ada juga yang mulai ngerasa kegerahan. Beberapa pihak di DPR bilang kebijakan Purbaya terlalu agresif. Beberapa pelaku pasar juga takut dia terlalu cepat ubah sistem yang udah mapan. Tapi di sisi lain, justru itulah kenapa banyak orang muda dan pengusaha baru mulai optimis lagi sama arah ekonomi Indonesia. Mereka ngerasa ada harapan buat sistem yang lebih fair dan transparan. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Teman-teman, Prabowo jelas punya alasan kenapa dia milih Purbaya. Di tengah tantangan ekonomi yang makin rumit, mulai dari utang negara, ketergantungan impor, sampai harga pangan yang naik turun kayak sinyal wifi, dia butuh orang yang bukan cuma ngerti angka, tapi juga punya insting lapangan. Dan disitulah Purbaya pas banget. Dia bukan tipe menteri yang sibuk mikirin citra atau angka inflasi di presentasi PowerPoint. Dia mikirnya lebih praktis, duit negara harus kerja, bukan tidur. Duit rakyat harus balik lagi ke rakyat, bukan nyangkut di meja birokrasi. Dan gaya kayak gitu teman-teman cocok banget sama visi Prabowo yang pengen bikin pemerintahan kerja cepat dan nyata. Tapi di sisi lain, keputusan ini juga bisa dibilang taruhan besar. Karena Purbaya bukan politisi, dia teknokrat murni. Bahasa politik bukan gaya mainnya. Dan kadang itu bisa bikin suasana di kabinet agak panas. Lo bayangin aja, di antara pejabat yang terbiasa ngomong manis, tiba-tiba ada satu menteri yang ngomong langsung. Kalau proyek itu nggak efisien, stop. Kalau nggak berguna, potong. Kalau merugikan negara, tanggung sendiri. Gaya kayak gitu bikin dia dapat respect dari publik, tapi bisa juga bikin beberapa elit gatal kupingnya. Di satu sisi, Prabowo kelihatan dapat jackpot. Purbaya jadi simbol reformasi birokrasi versi ekonomi, berani, transparan, dan anti main aman. Publik suka banget karena akhirnya ada pejabat tinggi yang berani bilang enggak ke proyek glamor kayak family office plan di Bali atau nolak nutupin utang kereta cepat Wush pakai APBN. Itu bikin citra pemerintah jadi lebih kredibel. Di mata rakyat, Prabowo kayak punya tandem yang bisa jaga keuangan negara dari godaan politik dan proyek pencitraan. Tapi di sisi lain teman-teman, langkah ini juga punya efek domino. Karena gebrakan-gebrakan Purbaya yang terlalu cepat dan tajam bisa bikin beberapa kelompok di dalam pemerintahan ngerasa diseruduk. Lo tahu sendiri, di dunia politik dan birokrasi, nggak semua orang suka sama perubahan yang terlalu cepat. Ada yang ngerasa posisinya kegeser, ada yang takut audit baru ngulik hal-hal lama, ada juga yang cuma nggak nyaman karena gaya Purbaya yang nggak pakai basa-basi. Dan kalau resistensi ini tumbuh, bisa aja bikin friksi halus di dalam kabinet. Nah, disinilah kelihayan politik Prabowo diuji. Sebagai presiden, dia harus bisa ngejaga keseimbangan antara teknokrasi keras ala Purbaya dan kompromi politik yang dibutuhin biar sistem tetap jalan. Kalau dia bisa ngerangkul Purbaya tanpa bikin menteri lain ngerasa diserang, itu bakal jadi kombinasi maut. Tapi kalau enggak, ya bisa juga gebrakan. Keuangan ini berubah jadi bumerang elegan, kelihatannya gagah, tapi efeknya bisa nyayat dari dalam. Yang bikin menarik, Prabowo juga kelihatan sadar kalau dunia lagi berubah cepat. Dia tahu model ekonomi lama, yang terlalu hati-hati dan penuh birokrasi, udah nggak cocok buat ngejar ambisinya soal swasembada pangan, industrialisasi, sampai pertahanan ekonomi. Dan Purbaya, dengan gayanya yang to the point, adalah jawaban dari kebutuhan itu. Makanya, kalau dilihat dari sisi strategi besar, langkah ini bukan cuma soal ngangkat menteri. Dari sisi publik, langkah ini sukses besar. Banyak orang mulai percaya lagi sama arah kebijakan fiskal negara. Purbaya kelihatan kayak sosok yang bisa ngomong tidak dengan alasan logis, bukan emosional. Di kalangan pengusaha dia dianggap realistis. Di mata rakyat dia tegas tapi nggak arogan. Sementara di kalangan politikus dia masih jadi teka-teki, susah dibaca, susah ditekan. Dan justru itu yang bikin posisi dia kuat, tapi juga berisiko. Karena semakin susah dibaca, semakin banyak yang penasaran atau malah curiga.
Kalau lo tanya, langkah ini tepat atau pedang bermata dua buat Prabowo? Jawabannya dua-duanya. Tepat, karena Purbaya ngebawa energi baru ke sistem fiskal Indonesia. Tapi juga berisiko, karena gaya gas terus tanpa rem tangan ini bisa nabrak dinding politik kapan aja. Bedanya, Prabowo bukan orang yang takut sama risiko. Dia lebih suka ambil langkah besar sekalian daripada jalan di tempat sambil nunggu aman. Dan mungkin itu kenapa pasangan ini, Prabowo dan Purbaya, menarik banget buat diamatin. Keduanya sama-sama keras kepala, sama-sama visioner, dan sama-sama percaya kalau perubahan gak bakal lahir dari kenyamanan. Prabowo butuh orang yang berani ngambil keputusan tanpa takut kehilangan popularitas, dan Purbaya butuh panggung buat ngebuktiin kalau teknokrat bisa nyelam di dunia politik tanpa tenggelam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.